Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat maghrib di Masjid Hizbullah Singosari yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bersilaturahim lagi. Mudah-mudahan dengan hadir kita di Majelis Taklim ini, Allah mencatat kita sebagai ahli silaturahim dan juga ahli talibul ilm, yaitu pencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana pertemuan-pertemuan terdahulu, saya membaca kitab Tahqiqul Amal fi ma yanfa'ul mayyit minal a'mal, karya guru saya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Makkah Al-Mukarramah. Ini kitab terkait dengan masalah apakah bacaan kita atau orang-orang yang hidup itu, entah itu baca Al-Quran atau doa-doa, lantas kita kirimkan pahalanya kepada mayit dari keluarga kita, apakah bacaan itu sampai? Maka di dalam kitab ini dengan dalil-dalil yang konkret baik Al-Quran maupun hadis serta pendapat para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah secara ringkas itu sampai. Nah, dalam kitab ini diterangkan beberapa dalil-dalil untuk mendukung dan menyokong apa yang kita yakini, bahwa semua bacaan-bacaan dan doa-doa yang kita lantunkan, kemudian pahalanya kita kirimkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Tentu di antara keluarga kita ini sudah banyak yang meninggal dunia. Misalnya ada orang tua kita meninggal dunia, entah ayah dan ibunya atau salah satunya. Kalau tidak, paling tidak ada yang meninggal dunia dari kakek dan nenek di antara kita. Ya. Kalau tidak, ya mungkin buyutnya, ya. Buyut, baik buyut laki maupun buyut perempuan, demikian sampai ke atas. Ya. Nah, biasanya kita masyarakat Indonesia ini bisa dikatakan kalau dalam keluarga itu paling tidak yang umum pernah berjumpa itu, kalau dari hitungan anak ya, anak kepada bapak dan kepada kakek, itu ya, ini umumnya. Kemudian kepada buyut ini jarang yang ketemu, begitu ya. Ini umum di masyarakat Indonesia. Bahkan di masyarakat Indonesia pada kakeknya aja ada yang tidak jumpa karena sudah meninggal dunia, begitu. Maka juga kita punya famili, entah itu dari saudara-saudaranya ayah, ya, kita katakan paman bibi dari ayah, ya, paman bibi dari ibu, begitu ya. Nah, ada lagi dari jihad mertua, atau yang kalau kita laki-laki punya istri, kalau yang perempuan punya suami, gitu kan? Lah itu ada. Nah, mungkin di antara kita ada yang tidak pernah jumpa dengan mertuanya, karena mertuanya sudah meninggal dunia. Entah itu ayah mertua atau ibu mertua. Kalau tidak begitu, mungkin kakek mertua, ya, atau nenek mertua. Demikian juga dengan buyut mertua, baik buyut laki-laki maupun buyut perempuan. Terus sampai ke atas. Nah, ini orang-orang yang ada di sekitar kita. Belum lagi ada di antara kita ini punya saudara, entah itu saudara kandung atau saudara satu ayah, saudara satu ibu, ya. Ini juga di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia. Bahkan kita punya anak pun kadang-kadang ada yang sudah meninggal dunia. Ayahnya masih hidup, anaknya sudah wafat. Bukan sekedar itu, cucu pun bisa saja terjadi di antara kita ini punya cucu, kakeknya masih hidup tapi cucunya sudah meninggal
dunia. Loh, kalau hitungan alami biasanya kakeknya meninggal dunia, cucunya masih hidup. Tapi kadang-kadang kakeknya masih sehat, cucunya kecelakaan meninggal dunia. Nah, kan bisa. Nah, ini yang terjadi sekitar kita. Belum lagi warga kampung kita, handai tolan kita ya, family kita, kawan-kawan kita ya. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah guru-guru kita. Di antara guru-guru kita itu ada yang sudah meninggal dunia, ada yang masih hidup. Demikian juga kalau kita ini guru, di antara murid-murid kita ada yang sudah meninggal dunia, ya, tapi ada juga yang masih hidup. Nah, pentingnya kita membaca kitab ini agar kita ini bisa. Apa itu? Kalau ingat dari sekian banyak kawan-kawan kita atau teman-teman kita, guru-guru kita, apa itu murid-murid kita, keluarga kita ya, sudah meninggal dunia, maka kita bacakan doa untuk mereka. Begitu kan? Nah, kalau kita semakin tahu dalilnya, maka semakin renyah doa kita ini. Kalau kita tidak tahu dalilnya, ya tidak apa-apa. Kalau kita yakin, oh kata Kiai Fulan, beliau lebih ngerti daripada saya, ini orang awam. Tidak apa-apa, kita percaya kepada seorang ulama. Asalkan ulamanya ini benar-benar min ahli sunnah wal jamaah. Sekian banyak para ulama menerangkan, ya sudahlah, atau mengajak kita, ayo tahlilan, kan begitu. Ayo doa untuk orang tua. Wah, kitanya nggak ngerti dalilnya, nggak masalah. Yang penting di antara kita ada yang paham bahwa apa yang diamalkan ini semua aslinya ada dalil, baik diambil dari Al-Quran maupun dari hadis maupun dari pendapat para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Ulama salaf itu ada kalanya dari kalangan para sahabat, yaitu murid Nabi, ya, atau dari kalangan para tabi'in, yaitu para murid sahabat, atau di kalangan para tabi'ut tabi'in, yaitu para murid tabi'in, atau ulama setelahnya, yaitu murid-murid para tabi'ut tabi'in. Ini generasi-generasi keemasan di dalam Islam, termasuk generasinya ada 4 imam madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, ini dalil-dalil dari mereka juga perlu kita pahami agar apa yang kita lakukan dalam melaksanakan doa untuk yang sudah meninggal dunia atau keluarga sudah meninggal dunia ini semakin mantap. Kita tidak mudah untuk ditipu-tipu ya, dengan pendapat oh itu nggak ada dalilnya, ya enggak? Apa itu? Kamu tahlilan tidak pernah dilakukan oleh generasi salaf. Oh, enggak begitu. Ini ada dalilnya semuanya. Paham ya? Ini kitab namanya apa? Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit minal a'mal. Sekarang pada halaman 22. Saya bacakan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Ila an qala wa qala al-imam Ahmad fil musnad aidan. Demikian juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Hambali maksudnya. Fil musnad, di dalam kitab musnadnya. Namanya kitab Musnad Ahmad bin Hambal atau Musnad Ahmad gitu. Haddatsana Abul Mughirah. Kami meriwayatkan dari Imam Abul Mughirah. Haddatsani Safwan, yakni Ibnu Amr. Kami diberitahu atau ditahditskan kepada kami, diberitahukan kepada kami, diriwayatkan kepada kami oleh yakni Sayyidina Safwan bin Amr. Haddatsani, diriwayatkan atau ditahditskan kepada kami, kepadaku, al-masyikhatu, yaitu dari para masyayikh. Masyayikh itu ya guru-guru, ulama-ulama di zaman itu. Annahum, bahwasanya para masyayikh itu hadaru, mereka hadir pada peristiwa Ghadif Ibnul Harith As-Samali, yaitu Sayyidina Ghadif Ibnul Harith As-Samali hina ashtadda
sukuhu tatkala beliau kritis. Jadi siapa? Imam Ghodif Ibn al-Harith itu sakit kritis. Paham ya? Nah, sekarang ini ya ada orang sakit kritis itu seperti orang stroke. Ya, orang stroke itu umumnya yang sudah parah ini mengarah kepada meninggal dunia, apalagi sudah koma. Ya, gitu. Ada sebagian orang yang stroke itu bisa sembuh, tapi tidak jarang orang stroke itu berakhir pada meninggal dunia. Itu stroke. Demikian juga dengan sakit-sakit yang lain. Mungkin 2 minggu yang lalu saya sambang kepada salah satu namanya muallim Syafi'i Umar Lubis di Medan. Beliau itu di sana pejuang Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau mendirikan atau menjadi salah satu dekan atau dosen di Universitas Islam di sana, dan senangnya itu mengumpulkan para pemuda, dikumpulkan, diajari Ahlussunnah wal Jamaah. Pendidikan Ahlussunnah wal Jamaah dalam kaitannya mencegah dari pemikiran-pemikiran hadamah atau al-afkar al-hadamah, pemikiran-pemikiran rusak yang bisa menjerumuskan warga Ahlussunnah wal Jamaah untuk ikut pemikiran-pemikiran sesat itu. Namanya muallim Syafi'i Umar Lubis. Sering komunikasi dengan saya, tiba-tiba tatkala saya ada di Medan, beliau ini sakit, saya sambang kepada beliau, ternyata beliau stroke, tidak bisa apa-apa. Saya sambang ke sana, tidak bisa apa-apa kecuali menangis tanpa suara. Jadi hanya melelehkan air mata saja. Saya tanya pada keluarga dan yang jaga ini sudah berapa lama ini? Ya kurang lebih 1 bulan. Jadi beliau ini dikatakan faham, waktu saya datang itu faham, saya pegang, saya berdoa juga ngerti kalau saya datang, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mau mengucapkan terima kasih tidak bisa, ya. Padahal waktu sebelum sakit itu kalau saya ke sana itu ditarhib atau dijemput, kadang dari bandara atau tempat penginapan, beliau suka menjemput saya juga. Begitu sakit ternyata luar biasa. Saya juga nggak tahu sebabnya sakitnya itu apa, nggak sempat tanya. Tapi intinya sudah 1 bulan tidak tidak bangun dari ranjang, begitu. Di rumahnya, tidak di rumah sakit. Saya sambangnya itu ke rumahnya. Seperti begini ini maksudnya. Nah, ini namanya apa? Istadda sukuhu. Apa artinya? Sudah sangat kritis. Begitu ya? Nah ini Sayyidina Ghodif sudah sangat kritis. Faqala, tapi masih bisa bicara ini. Masih bisa bicara. Kalau muallim itu kalau kita mengatakan ustadz ya. Ustadz, tuan guru kadang-kadang sebagian tempat ustadz muallim gitu ya. Juga kiai juga punya pesantren, beliau punya majelis taklim cukupan besar. Tapi dikenalnya di Medan itu namanya muallim. Kalau kita kan enggak ya, ada kiai, ada ustadz, ada gus. Ini istilah kita di Jawa ya. Kalau di luar Jawa ada namanya tuan guru gitu. Ini muallim panggilannya. Baik, muallim ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mengucapkan tidak bisa. Yang bisanya cuma melelehkan air mata. Kalau ini siapa tadi? Sayyidina Ghodif Ibn al-Harith masih bisa bicara. Faqala, lantas beliau mengatakan, hal minkum ahadun yaqra'u Yasin. Apakah di antara kalian, ini kan disambangi oleh sebagian para masyayikh, para ulama, ya, para kiai gitu datang menjenguk siapa? Syekh atau Sayyidina Ghodif. Kemudian beliau mengatakan, apakah di antara kalian, hai yang hadir ini, yang sambang aku, ada enggak yang bisa bacakan aku surat Yasin? Ini diharapkan ternyata. Jadi kalau kita ini datang pada orang sakit, kalau ada kesempatan, waktunya luang, bacakan surat Yasin. Mereka ini mengharap, sangat mengharap. Kenapa? Karena orang yang sakit sampai dekat dengan kematian itu biasanya sudah didatangi oleh malaikat Israel. Terbayang apa saja gitu. Kalau orangnya mohon maaf misalnya nakal, terbayang neraka. Kalau orangnya itu baik, ahli majelis taklim,
maka yang terbayang adalah surga. Kalau yang terbayang ini surga, maka orang tersebut itu semakin rindu untuk cepat masuk surga. Tapi kalau orang ini sukanya maksiat dan membuat keonaran, maka dia ini merasa ketakutan melihat neraka. Lah ini yang bisa meredam semuanya itu adalah bacaan surat Yasin. Ini maksudnya. Karena itu beliau Sayyidina Ghatif minta bacakan. Apakah kalian yang datang ke sini ada yang bisa baca surat Yasin? Begitu kata beliau. Faqala, lantas dikatakan, faqara'aha Shalih ibn Shuraih As-Sukuni. Maka ada seorang yang hadir di situ namanya Sayyidina Shalih bin Shuraih As-Sukuni membacakan surat Yasin sebagaimana yang diminta. Ini ulama salaf. Ulama terdahulu ini ceritanya ya. Jadi ulama terdahulu itu pun mengharapkan. Dikatakan oleh sebagian para ulama bahwa orang yang sakit menjelang matinya itu 40 hari sebelum kematiannya, ini sebagian sudah mengatakan ini sebenarnya sudah jadi mayit ini. Ya, dan sudah banyak mendapatkan tanda-tanda kematian. Begitu. Bahkan yang hidup pun kadang-kadang dipamiti, tapi yang hidup itu nggak ngerti. Macam-macam orang sakit yang sampai meninggal dunia ini pamitan itu kadang-kadang macam-macam. Orang yang biasanya tidak pernah minta maaf, dia ini 40 hari tiba-tiba sudah mau meninggal dunia, tiba-tiba datang ke saudara-saudaranya gitu ya, ke tetangga-tetangganya, assalamualaikum, minta maaf ya, minta maaf. Orang yang hidup yang masih sehat mengatakan ada apa ini ya kok tiba-tiba minta maaf, bukan lebaran kok minta maaf. Itu nggak tahu. Tapi orangnya ini merasakan, wah sudah tanda-tanda. Kadang-kadang mimpi pun diajak sama orang tua yang sudah meninggal dunia dijemput, kadang-kadang begitu ya. Kita sering mendengarkan cerita-cerita seperti demikian dan itu nyata. Maka Syekh atau Sayyidina Shalih bin Shuraih As-Sukuni ini membacakan surat Yasin untuk siapa? Untuk Syekh atau Sayyidina Ghatif bin Harith. Ya. Falamma balagha arba'ina, tatkala bacaan itu sampai kepada 40 kali baca surat Yasin. Ya macam-macam, nggak ada keterangan di sini. 40 kali itu dibaca dalam satu hari. Dan itu mungkin terjadi, ya. Apalagi yang membaca itu hafal, mungkin terjadi, ya. Atau dibaca dalam sehari atau 2 hari, atau juga dibaca tiap hari datang sampai 40 hari, setiap hari satu. Yang penting bacaan itu sampai kepada 40 kali. Paham? Kejadiannya sampai 40 kali. Falamma balagha arba'in, tatkala sampailah bacaan itu yang ke-40 kali. Bacaan apa? Surat Yasin. Kubido, lantas beliau dicabut nyawanya. Pas 40 kali bacaan surat Yasin. Qala, berkata Imam Ahmad maksudnya, fakanu yaquluna, ulama-ulama salaf itu, kata Imam Ahmad bin Hambal, mereka mengatakan, idza quri'at Yasin, idza quri'at, apabila dibacakan, yakni Yasin maksudnya adalah surat Yasin, ala mayyitin, di depan mayit, gitu ya, khuffifa anhu biha, maka akan diringankan segala penderitaannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mayit di sini maksudnya ada 2 macam. Sebagaimana tadi saya sebutkan, sebagian ulama mengatakan bahwa 40 hari sebelum orang itu meninggal dunia sudah disebut mayit. Dalam bahasa Arab namanya muhtadir. Ya, muhtadir itu orang yang sudah sakaratul maut, dekat dengan kematian. Ini juga namanya muhtadir. Itu satu pendapat pertama.
Pendapat kedua, namanya mayit itu yaitu orang yang nyawanya sudah tercabut dari jasadnya, ya sudah mati, namanya mayit. Ya, yang namanya mayit itu bisa sehari setelah dicabut ya mayit itu namanya. Seminggu setelah dicabut juga mayit. Ya, kita sekarang datang ke kuburan dan kuburan itu usianya 100 hari misalnya, bahkan 100 tahun yang lampau. Seperti sering kita ziarah ke makam para wali itu ya, Wali Songo aja berapa ini ya, kurang lebih 500 tahun terdahulu ini wafatnya atau hidupnya, itu juga mayit. Paham? Jadi pokoknya yang namanya mayit itu bisa diistilahkan orang yang meninggal dunia sebelum 40 hari dari pencabutan nyawa sampai datang hari kebangkitan. Selagi itu berurusan dengan pencabutan nyawa, mereka namanya mayit. Mereka namanya apa? Mayit. Paham ya? Maka kata Imam Ahmad bin Hambal menceritakan bahwa para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini idza quri'at, apabila dibacakan surat Yasin ala mayyitin, kepada mayit ya, kalau mayitnya itu sebelum dicabut nyawanya, maka khuffifa anhu biha, maka pencabutan nyawanya itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Orang mau meninggal dunia itu macam-macam, Pak. Menakutkan. Jangankan kita, Nabi Muhammad itu loh takut di saat apa? Sakaratul maut. Sehingga doa beliau, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, hawwin, ringankanlah alaina, kepada kami, fi sakaratil maut, pada saat sakaratul maut. Nabi Muhammad itu loh berdoa agar sakaratul mautnya itu ringan. Gimana dengan kita? Nabi bukan, wali bukan, ya dah. Maksiat ini ya ajak kan gitu ya. Maksiat kita terlalu banyak, gimana? Maka perlu doa diperbanyak. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Karena sakaratul maut ini menakutkan. Paham ya? Itu sakaratul maut. Lah, kalau ada orang dalam keadaan sakaratul maut dibacakan surat Yasin, maka akan mempermudah pencabutan nyawa. Itu satu. Yang kedua, orang meninggal dunia sudah mati, itu ternyata lebih menakutkan daripada sakaratul maut. Sakaratul maut itu takut, Pak. Apalagi sudah meninggal dunia. Ayo, kalau tidak percaya sakaratul maut ini menakutkan, pertama kita melihat, mohon maaf ini yang sering kita lihat, kalau ada sapi disembelih, nah ini sapi korban ini, ya kejet-kejet dah biasanya, sudah mengucurkan darah, kejet. Kita bisa tidak merasakan sakitnya sapi tersebut, ngeri kadang-kadang, ya kan? Itu sapi. Kadang juga kambing begitu. Perlu ditali dulu ya. Kalau kambing langsung aja disembelih tanpa ditali, kira-kira gimana, Pak? Separuh dari penyembelihan ini kira-kira gimana? Wah, akan ya segala macam. Jangankan kambing, Pak, ayam jago ini kan sering kita ya. Ayam jago yang paling kuat ini yang saya tahu mentok, Pak. Mentok ini kalau disembelih, dilepas, terbang, Pak. Sakit itu. Terbangnya nggak terarah, Pak. Namanya sakit. Ya, nabrak-nabrak itu, Pak. Itu sakaratul maut. Manusia ini kalau meninggal dunia macam-macam juga. Manusia yang banyak maksiatnya itu kalau meninggal dunia ini sampai seminggu kadang-kadang ngos-ngosan, Pak. Gak mati-mati, Pak. Begitu ya. Saya pernah dapat cerita, yang tidak nyebut nama, dapat cerita. Yang cerita ini seorang yang hafidhul Quran. Sehingga saya ini percaya, kalaupun beliau itu menipu saya, wallahu a'lam, tapi karena beliau ini hafidhul Quran, saya jadi percaya 100%. Katanya begini, beliau ini punya tetangga dukun, Pak.
punya tetangga dukun. Ya dukun itu macam-macam ya. Kadang yang ngobati orang, kadang ya nyantet, kadang dan lain sebagainya. Pokoknya bahasa yang memberitahu saya ini ya sahabat saya lah, teman saya ini ya, seorang yang hafizul Quran ini cerita. Tetanggaku itu ada yang dukun, barangkali begitu ceritanya gitu. Waktu mati ini, menakutkan. Kami di tangga rumahnya ini satu tembok. Kami itu melihat. Namanya orang dulu itu kalau melihat kan ngincang gitu ya, ngintip di jendela, ngintip di apa, kan begitu ya gitu. Subhanallah, katanya gini, mati itu dia diranjang, tapi nggak langsung mati, Pak. Apa yang dilihat? Darah ini keluar dari mulutnya. Apa bahasa Malangnya ini, muncrat, nyiprat, apa ya istilahnya? Menyembur, Pak. Darahnya ini menyambur sampai atap-atap langit-langit rumah, atap rumah ini. Apa? Plafon, Pak. Kita bisa membayangkan ini. Kata orang Singosari yang suka main bola ini, itu dodone digejro ambek mayit, kata orang Singosari. Apa digejro itu? Digejro itu ditendang sama tungkaknya itu ya. Apa tungkak ini? Kakinya. Jadi ada orang misalnya istilah orang Singosari ya. Ini yang orang-orang tua-tua ini ya, yang dulu suka main bola. Saya juga suka main bola dulu ya. Nah, itu kalau digejro itu misalnya kita jatuh ya, kemudian ada kawan kita yang nakal, kakinya diinjekkan pada kaki kita misalnya, burak. Nah ini kepada dadanya, Pak. Namanya digejro, dijejek, ditendang begitu. Kayaknya seperti itu. Karena yang digejro ini dadanya sama malaikat ini. Malaikat siapa ini? Israel itu ya. Akhirnya darahnya ini muncrat, Pak. Menyembur sampai ke atap langit ini. Atap rumah. Plafon. La haula wala quwata illa billah. Sampai ada seperti itu, namanya sakaratul maut. Takut, Pak, kalau ceritakan. Apa dikira sakaratul maut itu sudah paling sakit, Pak, paling menakutkan? Ternyata menurut para ulama, nanti di kuburan lebih menakutkan lagi, Pak. Lebih menakutkan lagi. Ini baru di kuburan loh ini. Ini tempat istirahat. Karena dikatakan tempat istirahat terakhir adalah kuburan. Untuk masuk kuburan menghadapi sakaratul maut. Masuk tempat istirahat ini loh, macam-macam kejadiannya, Pak. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan dari apa yang berat-berat tatkala sakaratul maut, dipermudah, dan mudah-mudahan kuburan kita kalau dipanggil oleh Allah adalah kuburan yang sangat menyenangkan. Ya, Allahumma amin. Tapi riwayat-riwayat memang seperti itu, Pak, menakutkan kehidupan di kuburan ini. Bayang gitu. Duwewe kan ya di kuburan gak ada lampu nih, Pak. Ya, gak ada teman, gak ada gini, sendirian nih. Belum yang dimakan oleh ulat, dimakan oleh apa saja itu ya, hewan-hewan, sampai dikatakan ini manusia ini ya, kurang lebih 75 hari pertama ini kalau di dalam kuburan, kurang lebih itu ya. Ini mulai apa menggelembung, Pak. Dan di situ ada ulat, ada cacing, ada dan lain sebagainya. Mulai, Pak. Apa ya? Kata orang Singosari set, dikit set itu, Pak. Apa itu namanya set itu? Ulat kecil-kecil itu ya. Begitu, Pak, keluar semuanya. Kalau bahasa Arabnya dud gitu ya. Ini sekitar ya 75 hari pertama begitu. Kemudian di dalamnya ini yang apa tersisa dari darah tersisa ini melempuh semua, nanahnya keluar semua, Pak. Itu begitu. Sudah. Kemudian 3 bulan pertama ini badannya ini menjadi hitam kelam. Ya dimulai dari yang misalnya yang putih itu ya, mulai sedikit membiru, lama-lama hitam. Ini manusia. Setelah itu ini hitungan bulan. Ya. Setelah itu menuju pada tahun pertama. Ini mulai badannya ini hilang. Kropos sedikit-sedikit. Nah, setahun pertama kurang lebih yang ada cuman tulang belulang. Yang kita istilahkan dengan tengkorak. Jadi kalau dalam film hantu itu ya, kalau kuburannya sudah usia setahun, maka hantunya ini hantu tengkorak. Paling kali begitu ya. Tapi kalau masih gitu ya, masih hantunya ini
hantu yang keluar dari kuburan. Wah, ini film loh ya, bukan asli ya. Film itu kira-kira masih seminggu itu masih pocong, Pak. Masih ada, tapi baunya menyengat, tidak enak begitu. Masih pocong. Tapi kalau sudah 1 tahun, hantunya apa? Tengkorak. Begitu kurang lebih. Nah, setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai beberapa tahun, ini tulang itu mengeropos. Sudah keropos, Pak, tulangnya. Keropos sampai sekian tahun, anggaplah 40 tahun dan seterusnya, habis menjadi debu. Tulang itu habis, tidak tersisa kecuali zanab, tulang ekor. Tulang ekor itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan besok manusia siapapun adanya akan dibangkitkan dengan lewat tulang ekor itu. Kok bisa? Ya bisa. Seperti manusia diciptakan selain Nabi Adam dan Ibu Hawa, selain itu, maka manusia itu diciptakan dari air mani atau air sperma, kan begitu. Air diciptakan. Nanti setelah hidup dan mati dikubur, maka manusia itu akan dibangkitkan kembali dari tulang ekor. Gimana orang yang terbakar tetap oleh Allah SWT, sisa dari tulang ekor itulah yang akan dijaga sendiri oleh Allah SWT, dan dari situ akan dibangkitkan. Begitu, Pak, menurut keterangan hadis Nabi Muhammad SAW. Saya lanjutkan. Nah, kalau kita ingin saudara kita atau mungkin kita ini ya, kalau kepingin besok-besok tatkala meninggal dunia itu dipermudah sakaratul maut, dan juga tatkala kita di alam kubur, agar yang menakut-nakutkan itu beberapa macam ditampakkan di alam kubur itu, biar tidak terlalu takut, kita perlu wasiat kepada keluarga kita. Keluargaku, handai tolanku, terutama anak-anakku ya. Yang punya murid ya muridku, yang punya jamaah ya jamaahku, yang punya sahabat ya sahabat-sahabatku, begitu ya. Kalau aku mati, jangan lupa bacakan surat Yasin. Kalau engkau tahu, seperti contoh tadi saya katakan, saya tidak mendoakan orang. Saya sudah melihat ada orang yang sudah stroke, tidak bisa apa-apa. Ya, ini kalau misalnya kita patut untuk membacakan surat Yasin, bukan mendoakan cepat mati. Tapi kalau beliau dipanggil oleh Allah, ya mudah-mudahan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Begitu ya. Wasiat, kalau aku mati atau sakaratul maut, bacakan surat Yasin. Atau kalau aku sudah meninggal dunia, sehari, sebulan, setahun, kapanpun, bacakan surat Yasin. Itulah yang dilakukan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah pada salaf-salaf terdahulu, dan yang menceritakan adalah Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Musnadnya. Jadi apa yang kita lakukan dalam acara tahlilan ini bukan bid'ah, tidak ada contohnya, bukan itu. Yang menuduh bid'ah karena tidak mengaji, Pak. Masalahnya tidak mengaji. Kalau mengaji dengan detail, ketemu kitab-kitab dengan keterangan-keterangan yang benar-benar terpercaya, valid, terus mau ingkar dari mana? Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Begitu, Pak. Karena itu kita warga Ahlussunnah wal Jamaah, ayo tetap kita galakkan. Kalau ndak, misalnya di kampung-kampung itu ada tahlilan setiap malam Jumat, boleh. Warganya ini kalau malam Jumat masih belum datang kerja luar kota, adanya malam Ahad liburan, ya malam Ahad tahlilan, enggak apa-apa, Pak. Ya, bukan cuma malam Jumat saja, malam Ahad boleh. Malam apalagi malam Ahad, malam Senin boleh, Pak. Kapan saja boleh, setiap hari juga boleh. Ya, yang penting ada kegiatan rutinan ini melatih diri kita agar terbiasa membacakan surat Yasin kepada keluarga kita, baik yang akan meninggal dunia maupun yang telah meninggal dunia. Ya, ini adalah pelatihan-pelatihan yang semuanya ada sanadnya. Wa asnadahu sahibu Musnadil Firdausi ila Abi Darda, dan ini dinisbatkan juga oleh
pengarang kitab Musnad Al-Firdaus kepada sahabat Abu Darda. Keterangan tadi itu yang sudah saya terangkan panjang lebar. Bilafti dengan lafaz ma min mayyitin tuqra'u indahu yasin illa hawanallahu azza wa jalla alaihi. Tidaklah seorang mayit bila mana dibacakan padanya itu surat Yasin, kecuali Allah azza wa jalla hawan alaihi akan memperingan dan mempermudah apa yang dia takutkan, maksudnya mayat tersebut. Tadi saya katakan ya, orang mau meninggal dunia ini macam-macam ya. Ada yang ringan, ada yang sulit. Nah, kalau yang ringan ditakdirkan karena orangnya soleh, orangnya ahli ibadah, ahli majelis taklim, setiap saat berdoa. Ya mudah-mudahan kita semua seperti itu dan mati kita dalam keadaan ringan kan gitu ya. Tapi kalau misalnya di antara kita ini masih ada yang suka maksiat-maksiat, mudah-mudahan ada yang membacakan surat Yasin tatkala kita akan meninggal dunia. Karena itu ya ikhwan, kalau ada kumpulan jamaah yasinan, ayo rajin di mana saja. Biar apa? Biar kalau kita mati dibacakan surat Yasin. Sama dengan demikian, kalau ada mayit diberangkatkan, selagi kita bisa, ayo kita antarkan sampai ke kuburan selagi kita bisa. Jangan karena lantaran males loh ya, bukan udzur syar'i ya. Kalau misalnya nggak dapat izin dari pekerjaannya, itu namanya udzur. Tapi kalau kita ini bisa, ayo diantarkan sampai makam kuburan, terutama tetangga kita dan famili kita. Karena besok-besok kalau kita mati, yang mengantarkan adalah keluarga kita dan tetangga kita. Khawatir kita ini, kalau kita males, tidak mau mengantarkan mayat yang akan diberangkatkan ke kuburan. Besok kalau kita mati, kata tetangga, kamu kalau ada orang meninggal dunia tidak pernah mengantarkan, berangkat sendiri sana. Ya, kau usah minta antarkan tetangga dan famili. Apa kamu males orangnya? Berangkat atau dewe ini, situ berangkat. Loh, kalau nggak ada yang nganterkan ya sudah, lari sana ke kuburan. Sudah ke kuburan ya sudah, kamu gali sendiri kuburanmu. Masa begitu? Kalau tidak dilemparkan gimana ya? Wah, apa ini orang nggak pernah ikut tahlilan, nggak pernah ikut pemakaman dan nggak pernah ini dan itu, buangnya jadi sampah gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Seakan-akan kita ini jadi bangkainya tikus. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai begitu. Karena itu kalau ada perkumpulan-perkumpulan terkait dengan yang diterangkan malam hari ini, ayo kita rajin ikut berkumpul. Qala Muhibbuddin At-Tabari, berkata Imam Muhibbuddin, Imam Tabari At-Tabari, al-muradu al-mayyitu, yang dimaksud dengan mayit alladzi faraqathu ruhuhu, yang dipisah oleh rohnya, ditinggal oleh rohnya kapanpun terserah. Ya, boleh saat sakaratul maut, boleh juga setelah sakaratul maut. Ini kalau menurut Imam At-Tabari, Imam At-Tabari, pengarang tafsir At-Tabari, justru yang lebih kuat namanya mayit itu yang sudah lepas nyawanya, katanya. Bukan saat sebelum dicabutnya nyawanya. Menurut siapa? Imam At-Tabari, pengarang kitab tafsir At-Tabari. Lebih kuat yang namanya mayit bacakan surat Yasin itu setelah mati sempurna. Ini ulama salaf ya, dan kitab tafsirnya dibaca oleh semua umat Islam di seluruh dunia, minimal di kalangan para ulama. Kata beliau, wa hamluhu 'alal muhtadir, kalau kita katakan mayit itu, kata Imam Tabari, pendapat beliau, kalau kita artikan sebagai orang yang sedang dicabut nyawanya, kata beliau, qaulun bila dalilin, justru itu adalah pendapat yang tanpa dalil menurut Imam Tabari. Jadi lebih kuat tahlilan itu dibacakan setelah mayit itu meninggal dunia dengan sempurna, gampangannya sudah mati ya, boleh sebelum dimandikan. Kan biasanya diumumkan ya. Kalau di masjid kita kan suka mengumumkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, misalnya ya, telah meninggal dunia
Bapak Ahmad misalnya, begitu ya. Tadi pagi jam 8 insya Allah akan dimakamkan nanti setelah sholat zuhur dan disolati di Masjid Jami' Hizbullah Singosari. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah, Al-Fatihah, kan begitu kan ya. Nah itu sudah mati betulan kan. Menurut dokter mati yang betulan itu sudah tidak ada denyut nadinya, nyawanya sudah tidak ada. Itu menurut Imam Tobari namanya mayit. Kalau muhtadir dalam keadaan sakaratul maut justru bukan mayit menurut siapa? Imam Tobari. Walaupun menurut imam yang lain 40 hari sebelum meninggal dunia sudah bisa dikatakan mayit. Ya demikian dan seterusnya. Tapi menurut Imam Tobari berarti doa Yasin, membaca Yasin untuk mayit yang tepat adalah sebagaimana yang dilakukan oleh warga Ahlussunnah wal Jamaah. Karena tadi apa? Kalau kalian bilang muhtadir itu orang yang akan meninggal dunia, memang sunnah juga dibacakan Yasin. Ya, itu adalah qaulun bila dalilin, termasuk pendapat yang lemah dalilnya. Akhraja Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban fi sahihi dalam kitab sahihnya. An Jundub Ibnu Abdullah, dari Sayyidina Jundub bin Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Baqaratu, surat Al-Baqarah sanamul Quran wa dzirwatuhu. Sanamul Quran itu bukitnya Al-Quran, tempat paling tinggi Al-Quran. Dzarwah juga sama. Kalau ada onta itu ada ponoknya, maka ponoknya paling tinggi onta namanya sanam atau dzirwah. Ya, sama. Nazala ma'akuli ayatin minha thamanuna malakan, yang dalam setiap ayatnya turun kepada Nabi Muhammad, maksudnya dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu diiringi oleh 80 malaikat. Wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan dikeluarkan, dikhususkan untuk ayat kursi yang bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan seterusnya itu min tahtil arsy fawasalat biha, itu pada pembendaharaan arsy kerajaan Allah. Wawasalat biha, kemudian dimasukkan, dikumpulkan dalam surat Al-Baqarah tersebut. Wa Yasin, adapun surat Yasin itu qalbul Quran, intinya Al-Quran. La yaqra'uha, tidak ada yang membacakan surat Yasin itu rajulun, seorang pun, yuridullaha, yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, wad daral akhirah, dan hari akhirat atau surga, illa ghufira lahu, kecuali akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqra'uha, maka bacakan surat Yasin qalbul Quran itu ala mautakum, untuk mayit-mayit kalian, sebagaimana tadi sudah saya terangkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pengajian hari ini bisa menguatkan akidah kita, keyakinan kita kepada amalia warga Ahlussunnah wal Jamaah. Biar saja ada orang lain yang mengingkarinya, biarkan mereka menggonggong kafilah Ahlussunnah wal Jamaah akan tetap melaksanakan keyakinan baca surat Yasin atau Yasinan atau tahlilan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.